Kalau Kalista, Kalista kalau dengar lagu keras langsung stimming atau verbal scripting, humming termasuk ya, itu dia sebenarnya humming ini dia nggak suka dengan lagu itu. Dengan humming itu dia menutupi yang dia nggak suka dengar. Ya, nanti kita lihat yang auditory. Eee, Auditory itu nanti apa saja. Kalau ini apa sih, Ririn, Bu Ririn. Ya Bu, anak saya Salman saat umur 20 bulan dengar petir kuat gak kaget dan kena percikan kembang api gak nangis, tiba-tiba udah ada luka bakar. Nah, ini yang low registration. Apa bukan low registration, dia yang apa namanya, kena sesuatu yang sangat besar, tetapi dia tidak merespon seperti kita. Nah, itu nanti itu ini dari sisi ini apa, peraba. Terus yang dengar petir kuat itu ya dari sisi auditorinya. Nah, Bu Astuti Asti yang dari Solo ya. Suka merapikan segala dan memberantakinya lagi. Steaming juga. Apakah itu steaming gitu ya? Suka merapikan, tapi setelah itu memberantakannya. Suka tiba-tiba lari kalau dibawa lapangan luas. Sama tiba-tiba lemes kalau diajak belajar. Atau tidak tenang kalau duduk lama dengan orang lain. Dulu takut dengan benda panas, tapi sekarang alhamdulillah sudah mau mendekat. Sama kalau ada luka atau sakit sudah terasa. Oke, kalau itu memang berarti sensori perabanya Ibu dia sudah normal ya. Yang mestinya ada luka dia merasakan sakit, kalau dia benda panas, nah ini saya yang heran. Kalau benda panas ya mestinya dia takut nggak apa-apa toh Bu Astuti. Kalau dia nggak takut nanti kan bisa, apa, kulitnya bisa terkelupas atau luka karena benda panas tersebut. Nah, kalau saya nggak tahu mendekatnya itu bagaimana ya Bu Astuti ya? Kenapa dia harus mau mendekat benda yang panas gitu loh. Saya nggak tahu benda apa ini, tapi rasanya kok aneh gitu. Kalau merapikan dan memberantakan itu mungkin dari matanya. Dia mungkin aja dia, senang, dia sensory seeker dari matanya, bahwa dia pengen melihat, sesuatu yang terus-menerus, ada bisa bergerak, dia ngomong. Jadi kalau pada waktu menata kan dia juga memindah-mindahkan, itu ada yang bergerak, dia melihat itu. Setelah itu kok nggak ada yang bergerak, habis itu diberantakan lagi sama dia. Nah, itu, jadi dia eee, butuh masukan dari penglihatannya itu lebih aktif gitu. Jadi yang itu memang, dengan matanya, terus suka tiba-tiba lari kalau dibawa lapangan luas. Kalau ini menurut saya ya respon yang bener lah, Bu. Kalau dikasih lapangan luas kan anak-anak kan pasti "Wore!" lari ke sana kemari. Terus kalau diajak belajar lemes itu ya berarti dia ngerti kalau belajar ini, effort-ku tuh harus sangat tinggi nih. Dan itu effort itu usaha yang harus lakukan, aku harus ngelihat, aku harus denger, dia itu males lah mungkin. Jadi kalau itu bukan dari sisi sensory processing, tapi dia tahu, dia harus melewati apa itu. Belajar it means saya harus duduk, aku mengerjakan sesuatu, aku mendengarkan selama mungkin berapa lama gitu. Dia sudah tahu kalau itu mau diajak belajar lemes lah, kita aja juga seperti itu, Bu Astuti. Terus, atau duduk tidak tenang kalau duduk lama dengan orang lain. Nah ya orang nggak dikenal, ini kan anak kecil ya. Saya pikir kalau saya duduk dengan orang yang tidak saya kenal atau saya lebih tertarik mungkin
dengan benda yang lainnya. Lah ini orang lain aku nggak kenal, saya mau ngapain? Saya saya mungkin akan juga berdiri dan, saya akan mencari rangsangan apa yang lebih menarik dari saya daripada duduk dengan orang yang nggak dikenal, gitu ya. Jadi mungkin nggak harus semuanya tuh dimasukkan, "Oh ini sensori." Ada juga kita tuh kan kadang-kadang, anak ini sudah bisa membayangkan, ngomong, "Oke, kita hari ini ke mall." Mereka langsung, "Hore!" Seneng, karena dia tahu ke mall itu it means mungkin aku bisa beli es krim, aku bisa beli makanan yang aku suka, gitu. Kan seperti itu. Tetapi begitu dia ngomong, "Habis ini kita belajar, kamu belajar dengan gurunya sudah datang." Aduhlah lemeslah aku harus belajar, aku harus duduk dengerin, yang menurut mereka itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, ya nggak bisa itu bukan sensori itu, dia sudah tahu itu menyenangkan atau enggak gitu. Hmm. Mami Fataniel KDI, Kendari mungkin ya. Fatan akhir-akhir ini sukanya koprol. Diranjang atau seringnya kaki di atas nempel dinding terus kepala di bawah. Ini termasuk sensory seeking atau vestibular? Mungkin kalau koprol itu vestibular. Kalau kakinya di atas nempel dinding terus kepala di bawah, itu lebih mungkin ke proprioseptif. Karena, dia tidak koprol itu kan kepalanya bergerak terus dan telinganya pasti juga akan terus-menerus bergerak. Tapi kalau umpamanya dia kepala di bawah, kaki di atas, dia diem aja. Atau dia setelah itu kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, terus dia membalikkan diri, terus melakukan itu lagi. Jadi kalau lihatnya itu bahwa itu ada gerakan yang terus-menerus, yang meliputi, eee, gerakan di kepala, itu ak menstimulasi vestibular. Tetapi ada juga gerakan yang dua-duanya ada, vestibular kena, proprioseptif kena. Jadi seperti yang tadi, kaki di atas, kepala di bawah, itu bisa juga kalau dia aktif bergerak, itu vestibularnya kena, kalau dia diem aja seperti itu dalam waktu mungkin berapa detik, itu yang kena proprioseptifnya. Karena pastinya pada waktu dia kakinya di atas, kan juga ada join-join yang akan apa ya, distimulasi dengan posisi tubuh seperti itu, seperti itu. Eee, jadi di sini ini sensory seeking-nya mungkin vestibular, Bu. Kalau suka menggertakkan gigi itu yang mana? Itu nanti yang ke proprioseptif. Karena menggertakkan gigi itu, pada waktu kita menggertakkan gigi itu, kita merasakan bahwa, di bagian gusi ini, akar-akar gigi itu kan juga akan terasa bahwa itu, ditekan gitu. Pegang kemaluannya apa termasuk sensor seeking? Nah, itu gini, Bu, terus harus ganti pegang apa? Gini, Bu, kalau pegang kemaluan itu, dia itu gini, anak-anak itu sudah merasakan pegang kemaluan itu nikmat, gitu ya. Jadi kalau enak, itu kan mereka ingin mengulang kembali. Nah, sayangnya itu kan nggak appropriate di lingkungan kita kalau, wah, nak udah kalau dari kecil dia pegang-pegang itu, nanti dia tidak bisa berhenti memegang alat kemaluan. Nah, kalau kita, karena kita punya rasa malu, kita ingin dihargai, dilihat oleh orang lain sebagai orang yang benar dan baik. Nah, itulah yang mencegah kita untuk tidak pegang-pegang itu. Padahal kita tahu itu juga enak dipegang gitu. Nah, saran saya kalau pegang-pegang kemaluan, itu gini Bu, kita harus mendampingi dia itu
Ya kalau bisa itu 24/7 ya. Jadi selalu ada di anunya, sampai dia tuh lupa. Menurut dokter ahli, memang untuk merubah kebiasaan baru itu diperlukan 21 hari. Jadi kita, eee, jangan kita bicara, "Jangan pegang titiknya." Biasanya ini laki-laki ini yang suka pegang gini, laki-laki, kalau perempuan itu jarang. "Jangan pegang titiknya." Tambah kita ngomong seperti itu, dia tambah, menyadari keberadaan titiknya itu. Nah, jadi jangan pakai, apa ya, interupsi secara verbal. Itu malah akan membuat anak semakin menyadari apa yang dilakukan dia, yang kita sebenarnya mau dia melupakan itu, bukan melupakan ya, nggak terlalu, apa, nggak terlalu dia pasti nggak mungkin lupa, tetapi karena, satu waktu dia akan ingat kembali, tetapi frekuensinya itu nggak sesering yang, mungkin dilakukan gitu. Jadi gini, dia pegang titik pasti dengan tangan toh. Nah, sekarang itu kita cari list. Nah, kalau dia pegang titik, saya harus kasih dia pekerjaan apa tangannya. Jadi secara nggak langsung kita mengarahkan dia untuk tangannya melakukan pekerjaan lain. Nah, dia akhirnya, kalau umpamanya kita kasih mungkin main Play-Doh, mungkin dia suka main puzzle. Ini. Habis itu, habis main puzzle, oke kita main Play-Doh. Begitu dia kayaknya mau pegang lagi, kita kasih yang lain lagi. Nah, itu seperti itu. Sampai anak itu mengerti. Kalau anak itu mengerti, nah kenapa ini kita kalau anak-anak dengan anak-anak tipikal ya, itu kita nggak apa-apa. Nanti kita kan bisa ajak omong, kamu malu loh dilihatin sama itu loh, sama temenmu, karena kamu pegang titik. Karena kamu lihat orang lain nggak ada yang pegang titik dan, ada waktunya kalau pegang titik itu bolehnya cuma di mana di mana. Nah itu bisa kita kita ajak bicara. Kalau anaknya sudah bisa berkomunikasi, ya ditambahi lagi dengan masukan itu. Pegang titik bolehnya waktu mandi aja. Nah, pegang titik bolehnya kalau di dalam kamar sendirian, nggak ada orang lain. Kalau nantinya dia ingin pegang titik, ada urge, keinginan untuk pegang titik. Nah, dia bisa cari cari tempat yang nggak ada orang. Mungkin dia dengan sengaja masuk ke kamar, ke toilet. Nah, yang paling gampang itu ada di mana-mana itu toilet. Mungkin titiknya lagi gatel ya. Jadi ya dia orang-orang kan nggak akan ada yang tahu kalau titik saya gatel. Saya yang merasakan. Jadi saya ini pengen pegang titik tapi ada orang. Jadi anaknya gimana? Ya masuk ke toilet kamu kamu lakukan yang kamu bisa menggaruk, setelah selesai ditutup lagi, nggak boleh pegang lagi. Nah itu, kalau jadi saya nggak tahu Evan kalau bisa, eee, di diarahkan plus dikasih, eee, dikasih pengertian. Jangan ngomong, "Nggak boleh pegang titik," gitu. Pegang titik bolehnya kalau tidak ada orang. Kalau atau mungkin pegang titik bisanya di toilet. Jadi dia taunya pegang titik ke toilet. Nah, karena toilet ada di mana-mana kita kan udah. Kalau di sekolah ada toilet, di mall ada toilet. Kalau kita ngajarinya pegang titik masuk ke kamar tidur. Loh, kamar tidur di mall kan nggak ada. Nah, kalau di sekolah juga nggak ada. Nah, itu susah kan. Jadi kita lihat, anak kita tuh bisa diarahkan sampai di mana, gitu. 21 hari. Bikin list apa yang kira-kira dia bisa lakukan, pegang apa. Tetapi jangan pernah kita ngomong kalau dia pegang titik terus, "Jangan pegang titik, jangan pegang titik." Langsunglah berikan pekerjaan. "Ayo lakukan puzzle." Pasti dia lepas. "Ayo ini, pegang ini, lakukan ini."
Nah, jadi itu yang saya mau, tinggal aktivitasnya yang disukai anak. Mami Fatanil KDI, terus suka banget buang barang di sekitarnya sambil diperhatikan gitu prosesnya. Misalnya remote dilempar atau baju dan lain-lain. Tapi sebelum dilempar seperti lagi berpikir beberapa. Gini, kalau anak-anak kecil yang masih pertama kali itu kan dia motorik kasar. Nah, dia tuh pengen tahu kalau barang-barang ini, kalau ini aku banting itu jadi bagaimana. Nah, karena dia bisanya kan motorik kasar. Jadi semua itu pasti sama dia kalau nggak dipukul, dibanting. Terus pada waktu dia mungkin ada satu benda yang, oh dia belajar. Kalau dibanting itu bisa ada yang pecah, biar gitu berserakan atau bagaimana. Nah, dia senang itu. Oh, aku tahu sekarang ya. Kalau ada benda itu, ada benda yang bisa pecah, yang bisa berubah bentuk, yang dia merasa, wow, ini bagus ya. Dia bisa bisa berubah bentuk. Ada juga yang enggak. Ya kalau plastik kan dibanting-banting juga kagak bisa kan. Nah, itulah yang membuat dia tuh senang mendapati bahwa ada benda-benda yang bisa berubah bentuk. Dari yang bentuknya yang aslinya gimana, kalau pecah, akan dalam botol itu ada airnya, begitu kita keluar, airnya bisa berserakan. Ada mungkin, ada tempat kacang-kacangan atau tempat beras, kalau itu jatuhkan bisa berhamburan berasnya. Nah, seperti itu. Kalau dia ini, kalau sesuai dengan umurnya pada waktu dia masih kecil, oke. Nah, sekarang ini kalau dia memang suka melihat itu, eee kita lakukan kalau sampai seperti ini terus-menerus kan saya tadi bilang, problem sensory processing ini harus di-treatment kalau sudah mengganggu kehidupan. Nah, kalau umpamanya dia anaknya besar, saya enggak tahu itu anaknya Bu Mami Fataniel itu saya enggak tahu berapa tahun, tapi kalau sudah besar anak kita berperilaku seperti itu kan enggak sewajarnya. Jadi kita carikan apa yang membuat dia senang. Kan nggak harus di sana, kita kan bisa pakai video mungkin. Oh, video, ini dia lihat barang-barang yang mungkin berserakan dari yang mana. Nah itu, oh bisa bisa ya kamu bolehnya ngelihat seperti ini, kalau nanti dia melakukan secara sebenarnya 3D-nya. Nah, itu akan membuat kerepotan, seperti mamanya dia bermain-main sama kayak, saus tomat. Nah, saus tomat itu merah, ciprat-ciprat gitu, wah kalau keluarkan dari botol itu bisa bagus itu. Nah, itu kalau masih anak kecil, yang masih motorik kasarnya berkembang, kita kasih dia experience gitu ya. Terus, ada waktunya kan untuk berhenti. Nah, kalau nggak bisa berhenti, berarti dia itu sudah kita harus intervensi. Nah, nanti intervensinya itu dengan banyak macam, yaitu ini ada hubungannya, eee, bahwa dia kalau dia ingin masukan dari sensori tersebut, ya dia pengennya ngeliatin, seperti umpamanya gini, kayak proprioseptif itu sensori yang menenangkan. Nah, kalau anak ini bawaannya dia suka anxiety, anxiety itu cemas gitu ya. Terus dia ndak tahu bagaimana menurunkan kecemasan itu. Terus akhirnya kita kita ajarin dengan squeezing, meremas sesuatu mungkin benda yang bisa diremas, yang ya ndak gampang diremas, maksudnya benda yang masih punya resisten. Kalau diremas seperti bola gitu, bola yang ada bunyinya itu kan begitu kita remas, kita lepas dia kembali lagi ke bentuk asalnya. Diremas lagi, kita bisa keluar. Nah, kalau anak ini
nggak suka bunyinya ya, kita lepas bunyinya, biar aja dia meremas. Meremas Play-Doh, meremas boneka yang soft itu, kan bisa kalau diremas nggak ada suaranya gitu. Jadi, kembali lagi kalau untuk kita sudah ketahui problem anak kita, nah yang paling penting di sini kan, sensory processing ini jangan sampai mengganggu kegiatan, belajarnya. Malah dia harus kita bawa ke arousal level yang normal, yang tidak high, tidak low, yang di mana pada waktu arousal level seperti itu, dia eee, bisa belajar dengan bagus. Jadi kalau dia mungkin butuh sensory inputan untuk squeezing-squeezing, ya biarin dia squeezing dulu seperti jadi setelah itu baru dia mungkin diajar menulis gitu ya. Oh dia bisa bertahan berapa menit. Nah setelah berapa berapa menit dia mau melakukan aktivitas itu kembali atau aktivitas yang lain, tetapi seperti kita lah, kita duduk terlalu lama, "Ah aku pengen berdiri lah, aku pengen pipis." Kita kan harus berdiri dan pipis. Kalau kita enggak berdiri, enggak pipis, nah itu bisa jadi masalah. Saya mungkin bisa sakit perut karena, bladder saya terlalu penuh. Nah, saya, berdiri untuk bisa duduk lagi dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi kalau duduk terus, mungkin saya nggak merasa enak. Nah itu tadi saya bilang, ada sesuatu yang di bendanya, ya, di badannya, interoceptif itu, bisa memberitahu dia, "Eh, ini kamu keadaan keadaan nggak enak, kamu belet pipis, kamu pipis dulu."